Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Jadi kita bagi-bagi cerita lagi. Saya mau bagi-bagi cerita tentang daya nafas ya. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai mengamalkan zikir nafas, pasti belum paham yang namanya daya. Daya itu sama dengan energi ke Allah. Jadi pada nafas kita tuh ada daya. Apabila kita bisa memahami dayanya, terus kita mengikuti dayanya, maka mudahlah kita masuk pada kesadaran jiwa ya. Jadi untuk masuk pada kesadaran jiwa ini ada dua cara. Cara yang pertama mengikuti daya, dan cara yang kedua adalah mengosongkan pikiran. Jadi kalau kita bisa bisa menguasai dua hal itu, maka kita gampang masuk pada kesadaran jiwa. Jadi pada nafas itu ada daya, ada energi, ada dorongan, tarikan ya. Ketika nafas masuk, di situ ada dayanya. Ketika nafas keluar juga ada dayanya ya. Apabila kita bisa mengikuti daya di nafas keluar, maka mudahlah kita lepas atau mudahlah kita masuk pada kesadaran jiwa. Jadi sangat penting bagi pengamal zikir nafas itu level 1 itu dilatih. Step pertama, step 1 ya. Langkah pertamanya itu mengikuti nafas. Jadi kita ikuti aja terus, biar seirama, biar kita hanya sebagai penyaksi. Kalau kita bisa menyaksikan dorongan itu, ikuti dayanya, maka dengan sangat cepat kita akan mudah mendekat kepada Allah. Karena hakikat nafas itu adalah ruh, dan hanya ruh yang bisa menunjukkan jalannya bagaimana kita mendekat ke Allah. Nah, jadi rahasianya itu ada di nafas. Jadi dilatih terus. Lantas yang kedua tentang mengosongkan pikiran. Mengosongkan pikiran itu pengalihan kesadaran. Selagi pikiran kita masih bermain, maka susahlah untuk masuk pada jiwa. Susahlah kita lepas dari jasad. Ya contohnya orang tidur, selagi masih banyak pikiran, bisa nggak orang itu tidur? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa tidur? Banyak pikiran bang. Iya kan? Kenapa kamu nggak tidur? Susah saya tidur. Kenapa? Banyak pikiran. Ya berarti masih di jasad. Susah dia mau masuk ke jiwa. Jadi mengosongkan pikiran itu juga cara mudah biar kita itu masuk pada jiwa. Macam mana mengosongkannya? Ya ikuti aja nafas. Fokus pada zikir yang kita dawamkan. Itu juga dengan otomatis pikiran kita kosong. Nanti lepas dia pelan-pelan. Jadi daya nafas itu sangat banyak manfaatnya sebenarnya. Apabila kita menggalinya terus, energi nafas itu sangat luar biasa manfaatnya. Ya. Pada nafas masuk itu, kalau kita mau ilustrasikan itu ibarat burung ya. Karena jiwa ini kaitannya dengan burung. Jiwa kita itu lambangnya burung. Seperti burung, ketika nafas masuk kita menyebut hu, itu burung itu mengepakkan sayap dia. Dia mengambang di udara itu. Tapi ketika kita menyebut Allah, ya itu melesat dia secepat cahaya, seolah-olah dia kibaskan sayapnya, meluncur dia ke angkasa. Ya
Ilustrasinya begitulah, ilustrasi perjalanan jiwa kita. Jadi ya di nafas itu rahasianya. Kalau kita paham dayanya itu mudah, energi yang sangat kuat, maka kita akan cepat masuk pada kesadaran jiwa. Maka kita akan cepat melepaskan kesadaran jasad ini. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai mengamalkan zikir nafas, itu poin utama di level 1 itu dilatih dulu, betul-betul dilatih, pahami dayanya. Ketika ada yang mendorong nafas masuk, ikuti. Ketika ada yang mendorong lagi nafas keluar, ikuti. Kita hanya menyaksikan aja, ngikutin aja iramanya. Kalau kita bisa mengikuti, ya maka cepatlah kita merasakan mikraj, ya, meluncur secepat cahaya. Di nafas itu kuncinya itu. Yang penting bukan kita atur-atur nafasnya, hanya ikuti saja. Di situ kalau teman-teman sudah paham daya, maka cepat paham yang namanya jiwa. Dan selama ini kita bilang kenal diri, kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Jiwa aja kita belum kenal, gimana? Masuk dulu pada jiwa. Kenali diri sebenar diri. Yang di luar ini hanya sebagai pakaian kita saja, bukan diri kita. Yang aslinya itu yang di dalam. Yang di luar ini hanya pakaiannya aja. Nah, kenalilah yang di dalam diri kita ini, yang dibilang nafs, yang dibilang diri, yang dibilang jiwa, itu yang mana? Nah, di zikir nafas inilah kendaraannya untuk mengenali itu. Latih terus, latih terus. Jadi kalau nanti kita sudah paham, oh betul ya bang, ternyata yang di dalam ini yang betul ini, yang dibilang diri ini. Udah kenal sama diri, udah bang. Udah kenal sama jiwa, yang dibilang jiwa yang mana? Sudah bang. Nah, nanti dalam kehidupan kita akan lebih mengenal Allah. Karena Allah itu gaib, hanya bisa disaksikan dengan yang gaib juga. Ingin menyaksikan Allah, ya harus masuk dulu pada jiwa. Ya kan? Allah bilang, kemana kau menghadap, kemana kau memandang, di situ wajahku, kata Allah. Di situ wajah Allah. Jadi itu apa ya? Bahasa kias itu. Ketika kita menghadap ke kiri, kita lihat pohon kelapa. Kita memandang ke kanan, pohon pisang, ya kan? Di mana Allahnya coba? Padahal Allah bilang, kemana kau menghadap, di situ wajahku. Ya kalau lihat zohir ya pohon pisang, kalau lihat zohir ya pohon kelapa. Tapi kalau kita melihat secara batin, nah di situ jiwa yang menyaksikan Allah. Di sebalik pohon pisang nih ada nggak kewujudan Allah? Di sebalik pohon kelapa itu ada nggak kewujudan Allah? Di situ jiwa yang menyaksikan. Jadi sangat bagus kalau kita bisa melihat Allah di sebalik segala sesuatu itu. Ya kan? Melihat istri ngambek, lihat lagi. Ada nggak Allahnya nih di sebalik istri yang ngambek ini? Istri ngomel. Kalau kita bisa melihat Allah, kita pasti sabar menghadapinya. Pasti kita nggak akan marah. Ada Allah di situ. Jadi ya semua itu nggak ada yang instan lah. Sangat banyak orang ngomong kenal diri, kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Tetapi bagaimana proses untuk mengenalnya itu ya, itu yang sulit. Jadi di DN inilah cara yang mudah. Kita pelajari, kita amalkan, nanti terapkan dalam kehidupan.
baru kita bisa kenal Allah itu, ya. Jadi dipahami lagi. Step pertama mengikuti nafas. Step kedua berzikir hu Allah seirama nafas. Step ketiga menyambung kesadaran jiwa kita kepada Allah. Nah, itu tahap demi tahap kita latih terus. Bagaimana kita akan mengerti jiwa jika langkah awal, langkah pertama, step pertama, level pertama mengikuti nafas itu kita nggak paham. Bagaimana mau masuk pada jiwa? Jadi harus dilatih terus itu. Ya, ikuti dayanya. Kalau kita paham mengikuti daya, insya Allah mudah cepat masuk pada jiwa. Kalau sudah cepat masuk pada jiwa, kesadaran jiwa sudah aktif, maka kita akan menggapai yang namanya keisanan. Kalau sudah ihsan, lantas ngapain lagi bang? Otomatis akan bertakwa. Nggak mungkin orang nggak takwa kalau sudah ihsan. Pasti ihsan, otomatis takwa itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.